beberapa hari terakhir ya menjelang Lebaran ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Mohon maaf, hari ini kita tetap ada pertemuan karena sesuai edaran di kampus kita mulai libur baru tanggal 12. Jadi tanggal 12 sampai 19 kita baru mulai libur. Mungkin minggu depan tanggal 17 itu yang kita gantikan dengan hari yang lain. Untuk hari ini kita tetap ada pembelajaran seperti biasa. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai aset tak berwujud. Yang kelompok penyajinya sudah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Silakan Mbak Geniva untuk share screen-nya ya. Mbak Sofi, Bu. Iya. Ya, halo Mbak, gimana? Sudah bisa dimulai? Apa itu dipakai laptopnya Sofi, Bu? Laptop saya nggak bisa ini, tapi Sofi nggak bisa dihubungi ternyata. Oke. Pakai HP aja enggak apa-apa? Filenya ada kan? Ada. Bentar, Bu. Mm-mm. Oke. Bentar, nggih, Bu. Apa-apa.
Bu. Maaf, Kenifa masih bingung share screen-nya, Bu. Iya, itu kamu buka PPT-nya aja. Kamu yang di HP kan itu lagi buka chat. Kamu buka filenya PPT. Ya, itu udah ke share screen kok, Mbak. Kamu buka PPT-nya aja. Ya. Ya, itu sudah kelihatan di landscape. Ya, Oke, sudah kelihatan. Silakan dimulai, Mbak. Loh, Mbak, kenapa keluar lagi? Iya sih. Ya, gitu aja. Jangan keluar dari screen itu ya, Mbak ya. Kan nanti tinggal digeser-geser aja, sudah bisa. Ya, tetap ada posisi itu. Nggak usah kembali lagi ke Google Meet-nya. Tetap masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Yunifa Pratiko Harunisa dengan NIM 200310110107 dan teman saya Sofiana Almas dengan NIM 200310101084. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi tentang aset tak berwujud. Yang pertama adalah karakteristik aset tak berwujud. 1.
kurang memiliki eksistensi fisik. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan. 3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Karakteristik pendukung aset tak berwujud. 1. Memiliki nilai pada perusahaan. 2. Tidak ditentukan umur ekonomisnya. 3. Dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor. Next. Amortisasi aset tak berwujud yaitu amortisasi aset tak berwujud yaitu berkurang atau menurunnya nilai akibat tetap tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu periode akuntansi karena amortisasi berhubungan erat dengan aktiva tetap tak berwujud suatu perusahaan. Masa manfaat aset tak berwujud. 1. Keusangan teknologi atau teknis. 2. Siklus hidup produk pada umumnya. 3. Estimasi tindakan kedua. Next. Pentingnya pelaporan aset tak berwujud. Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan wajib melaporkan jumlah pendapatannya kepada pemerintah untuk kepentingan dalam membayar pajak. Pelaporan mengenai pendapatan sudah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan atau dalam kurung SAK dan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengelolaan suatu perusahaan government dengan tujuan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik dan dapat memberikan rasa aman kepada para investor. Next. Jenis-jenis aset tak berwujud. 1. Aset tak berwujud terkait pemasaran. 2. Aset tak berwujud terkait pelanggan. 3. Aset tak berwujud terkait dengan kontrak.
Kelihatan nggak, Bu? Yang tadi udah kelihatan, kenapa berhenti lagi? Apakah Sofiana keluar, Bu. kenapa? Sofiana keluar tadi. Oh gitu, iya. Iya. Mm-mm. Ini udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Langsung dibuka PowerPoint-nya Oke. saja. Yang selanjutnya, jenis-jenis aset tak berwujud. 1. Aset tak berwujud terkait pemasaran. 2. Aset tak berwujud terkait pelanggan. 3. Aset tak berwujud terkait dengan kontrak. Pembukuan aset tak berwujud. Untuk nilai aktiva ini dapat diukur dengan Mungkin di seluruh biaya landscape yang aja ya Mbak, di landscape aja. Nah, kalau gini nggak kelihatan, terlalu kecil. HP-nya ditidurkan aja posisinya. Tidak, tetap kembali ke tadi, dibuka PPT-nya tadi kelihatan, cuma terlalu kecil tulisannya. Ya. Sudah belum? Terus kamu diklik salah satu slide-nya aja, ditampilkan satu persatu ya. Nggak bisa, Bu. Oh, enggak bisa, ya udah gitu aja, enggak apa-apa. Ya, sudah kelihatan. Pembukuan aset tak berwujud untuk nilai aktiva ini dapat diukur dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Aktiva tidak berwujud dapat diakui ketika entitas mendapatkan manfaat ekonomi dari aset tersebut dan biaya dari perolehan aset dapat diukur dengan handal. Suatu entitas yang memiliki aktiva tidak berwujud harus menilai dari selisih biaya perolehan aset dengan akumulasi amortisasi. Yang selanjutnya penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinilai sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari harga beli termasuk biaya masuk atau impor. Yang selanjutnya segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Pencatatan aset tak berwujud. Pencatatan akuntansi untuk pembelian dan amortisasi aset tak berwujud secara sederhana adalah sebagai berikut. Pembelian, debit, aset tak berwujud, kredit, kas. Amortisasi, debit, biaya amortisasi, kredit, aset tak berwujud. Laporan aset tak berwujud. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca pada kolom aktif dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi. Jadi dapat dikatakan akuntansi aset tak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas harta tak berwujud atau tak terlihat yang memberikan manfaat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Geniva sama tadi Mbak Salwa ya kalau nggak salah ya. Oke. Mbak Sofiana. Oh, Mbak Sofiana. Nah, Ya. terus kemudian kita hari ini bahasnya mengenai aset tak berwujud ya. Jadi aset tak berwujud itu sebenarnya mirip dengan aset tetap, namun karena posisinya itu tidak ada bentuknya, itu agak susah untuk mendeteksi bagaimana biaya awal dan biaya perolehannya. Nah, terus kemudian di situ untuk contoh aset tak berwujud sendiri ada beberapa hal seperti paten, terus kemudian goodwill, terus kemudian ada hak merek, dagang, dan lain-lain. Jadi di sini kita akan
menentukan bagaimana kita melakukan amortisasi dari aset tidak berwujud. Kalau aset tetap, kemarin kan kita pakai istilah depresiasi ya, aset tetap itu yang tidak terkait dengan sumber daya alam, itu kita kasih istilah depresiasi. Tapi kalau berhubungan dengan sumber daya alam seperti tanah untuk tambang, terus kemudian untuk pengeboran minyak, misalkan kita kasih istilah depresi. Nah, sedangkan untuk aset yang tidak berwujud, kita kasih istilahnya amortisasi. Nah, di sini kita akan bahas seperti apa aset tidak berwujud itu, perlakuan akuntansinya. Nah, untuk aset tidak berwujud sendiri, ini sebenarnya ada dua klasifikasi utama. Yang pertama itu, dia aset tidak berwujud, di mana jangka waktunya itu terbatas. Contohnya jangka waktu terbatas apa? Hak merek, dagang, seperti itu. Nah, yang kedua itu jangka waktu tidak terbatas. Contohnya tidak terbatas apa? Misalkan di situ goodwill itu tidak terbatas. Jadi ada dua klasifikasi utama mengenai jangka waktunya. Nah, hal ini berdampak pada amortisasi, sistem amortisasi yang digunakan. Ketika dia jangka waktunya terbatas, maka kita bisa menggunakan sistemnya adalah dengan metode garis lurus. Di mana periode dari amortisasi itu tidak boleh melebihi masa manfaat. Jadi di sini periode amortisasi itu sama dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya tidak boleh melebihi masa manfaat secara legal. Misalkan apa? Hak merek 5 tahun. Berarti kita bisa menggunakan metode amortisasinya tidak boleh lebih dari 5 tahun. 5 tahun pas boleh atau 4 tahun. Karena hak merek dagang itu kan biasanya per tanggal itu juga dia per tanggal itu dia berlaku dan ada tanggal tertentu dia habis. Jadi tidak menyesuaikan dengan tahun buku akuntansi. Nah, maka dari itu metodenya dia tidak boleh melebihi masa itu. Nah, sedangkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sistem amortisasinya atau periodenya, umur ekonomisnya kan karena tidak terbatas, maka di sini dia tidak memiliki umur ekonomis. Nah, jadi gimana kalau kita mau melakukan amortisasi? Berarti kita harus melakukan revaluasi atau amortisasi yang dilakukan adalah model dengan harga wajar. Kalau ini tadi dengan metode garis lurus, kalau ini metodenya adalah revaluasi. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau misalkan di amortisasi ini jangka waktunya terbatas, misalkan paten. Nah, di sini kita misalkan PT ABC memiliki paten atas misalkan teknologi pengolahan tempe misalkan yang dikembangkan menjadi produk unggulan perusahaan. Hak perolehan paten 50 juta berlaku selama misalkan 10 tahun. Nah, maka dalam hal ini kita bisa melakukan jurnalnya beban amortisasi paten
Terus kemudian kreditnya adalah paten itu sendiri atau hak paten. Nah, kalau kemarin ketika kita bahas mengenai penyusutan aktiva tetap, biasanya kan beban, misalkan penyusutan gedung, penyusutan atau depresiasi gedung, pada kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan inilah nanti yang mempengaruhi nilai aktiva di neraca. Nilai akumulasi ini pun terbawa dari periode 1 ke periode yang selanjutnya. Tapi, kalau untuk aktiva tidak berwujud, dia langsung mengurangi aktivanya. Beda ya. Di sini beban amortisasi pada hak paten. Nah, kalau misalkan dengan jurnal yang sejenis kan harusnya beban depresiasi gedung pada gedung, kan tidak seperti itu. Nah, inilah bedanya antara penyusutan aktiva tetap dengan penyusutan aktiva tidak berwujud. Nah, ini tadi di mana jangka waktu dari aset tidak berwujud itu terbatas. Maka di sini tadi dia menggunakan metode garis lurus ya. Jadi 50 juta dibagi 10 tahun adalah 5 juta. Nah, terus kemudian kalau misalkan itu ada goodwill, yang perlu diingat, goodwill tidak bisa dibentuk secara mandiri oleh perusahaan. Misalkan, Aqua, Denon, dia mengakui, saya punya goodwill 1 miliar, itu tidak bisa. Nah, dari mana goodwill itu diperoleh? Goodwill itu diperoleh dari pihak ketiga, jadi bukan atas klaim perusahaan itu sendiri. Misalkan gini, dalam keseharian saya sebagai dosen, saya itu baik loh, karena karena saya itu dosen yang baik, nilai kinerja saya itu 100. Nah, ketika saya yang menyampaikan seperti itu, maka itu tidak bisa dipercaya. Sama halnya dengan goodwill. Ketika satu perusahaan itu menyatakan bahwa saya punya goodwill 1 miliar, itu tidak bisa dijamin keabsahannya dan kevalitannya, maka tidak bisa diakui dalam laporan keuangan. Nah, gimana syarat goodwill yang bisa diakui dalam laporan keuangan? Itu adalah sesuatu yang dinyatakan oleh pihak ketiga. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalkan Denon itu mau dijual. Dia menghitung semua asetnya, mulai dari kas, persediaan, kemudian piutang, terus aset tetap dan lain-lain itu dihitung semua. Misalkan nilai asetnya, nilai aset total itu dari Denon itu misalkan 10 triliun misalkan. Nah, terus kemudian dia mau jual ke pasar, ini perusahaannya saya lelang semua, jadi sesaham-sahamnya, seutang-utangnya, semua yang mau dijual dialihkan kepada pihak ketiga, itu nanti berapa, laku berapa misalkan. Kalau dari pihak ketiga menyatakan, oh ini saya beli deh 20 triliun misalkan. Nah, maka perusahaan Denon bisa mengakui adanya goodwill sebesar 10 triliun. Kenapa? Ini adalah nilai real aktiva yang terlihat, ya, nilai aktiva yang real benar-benar ada. Terus kemudian ini adalah nilai pasar. Jadi kalau diistilahkan adalah ini adalah nilai intrinsik dan ini adalah nilai ekstrinsik. Selisih antara keduanya itu dinamakan sebagai goodwill. Nah, gimana caranya kita akan melakukan amortisasi terhadap goodwill? Misalkan di awal periode kita udah nyatet goodwillnya 10 triliun. Bagaimana kita melakukan amortisasi ketika dinilai
ada proses evaluasi atau penilaian kembali, dinyatakan bahwa oh kalau misalkan sekarang ini tahun 2019. Kalau sekarang karena banyak sekali minuman kemasan ya, ada Cleo, ada klub, ada yang lain-lain, karena banyak sekali minuman kemasan dan mereka mengklaim bahwa minuman kemasan mereka itu tidak sekedar air mineral, juga itu baik untuk kesehatan. Akhirnya pangsa pasar dari Aquanya Denan itu dia beralih ke merek lain. Nah, di tahun 2020 nilai aktif hariannya tuh 10 triliun juga, masih sama seperti tahun lalu. Tapi menurut pihak ketiga, kalau misalkan saya jual Denan sekarang berapa? Saya tidak berani banyak-banyak, paling 15 triliun. Kenapa? Karena pangsa pasarnya sudah berkurang setengah. Nah, ketika ada proses seperti ini, berarti dari tahun 19 ke 20 dilakukan revaluasi, terjadi penurunan nilai pasar dari goodwill ini, baru kita lakukan jurnal. Jurnalnya adalah rugi penurunan nilai goodwill terhadap goodwill. Nah ya, jadi pada intinya materi bahasan kita hari ini untuk aset tidak berwujud kita ada dua klasifikasi. Yang pertama itu dia memiliki jangka waktu terbatas. Kalau jangka waktu terbatas dia akan melakukan amortisasi. Yang kedua adalah jangka waktu yang dia miliki tidak terbatas. Kalau jangka waktunya dia tidak terbatas, maka dia tidak melakukan amortisasi tapi melakukan revaluasi. Ya, untuk revaluasi kita melihat dari nilai pasar, tidak bisa mempercayai informasi yang hanya disajikan oleh perusahaan. Kita perlu informasi dari pihak ketiga untuk menjamin validitas dari informasi yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Nah, jadi goodwill ini tidak diperoleh berdasarkan penilaian pribadi. Maka dari itu, biasanya goodwill ini terjadi ketika perusahaan melakukan akuisisi, konsolidasi, merger, seperti itu, atau membeli perusahaan lain, itulah baru kita ketahui ada goodwill berapa dari perusahaan yang kita beli, atau yang di merger, atau yang di akuisisi itu tadi. Tapi kalau sepanjang perusahaan itu tidak melakukan apapun, terus tiba-tiba dia mengakui adanya goodwill, maka goodwill yang dia akui tidak bisa masuk dalam komponen laporan keuangan perusahaan. Nah, terus kemudian, apakah diperbolehkan perpindahan klasifikasi dari satu komponen aset ke aset lain dalam neraca ya? Neraca atau laporan posisi keuangan, karena kita di aspek neraca sudah selesai. Minggu depan kita akan beralih ke pembahasan mengenai sisi sebelah kanan pasifa, yang beberapa dari pertemuan pertama sampai kita pertemuan hari ini kita masih bahas yang sisi kiri yang aktiva, besok yang sisi kanan yang pasifa. Nah, kita sebenarnya selama beberapa pertemuan ini kita bahas itu elemen dalam laporan posisi keuangan. Nah, kita overview lagi. Jadi, pada intinya 3 klasifikasi utama dalam laporan posisi keuangan itu ada aset lancar, kemudian ada aset tetap, terus kemudian ada aset atau aktiva tidak berwujud. Nah, salah satu contoh lagi dari aset tidak berwujud adalah R&D. Sepanjang biaya riset itu bisa menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, maka dia akan diakui sebagai aset tidak berwujud. Contoh, misalkan misalkan gini aja, misalkan saya mengetahui saya punya
perusahaan minyak, pengeboran minyak misalkan, saya tahu, oh di daerah lepas pantai, di Trenggalek misalkan, di sana itu ternyata ada sumber minyak yang sangat besar sekali, bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian saya melakukan pengeboran lepas pantai, saya perlu biaya misalkan 2 miliar. Sepanjang pengeboran itu nanti menghasilkan minyak, maka biaya 2 miliar ini masuk dalam klasifikasi aset tidak berwujud. Oke. Nah, terus kemudian ada satu contoh kasus lagi. Ada juga pengeboran minyak tapi tidak boleh diakui sebagai aset. Nih, terkait biaya R&D ya. Ada juga biaya R&D itu ada dua, ada yang boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, yang satunya itu tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, harus diakui sebagai klasifikasi beban. Contohnya apa? Misalkan pengeboran minyaknya di itu, Sidoarjo itu, lumpur lapindo itu. Nah, di situ dia melakukan pengeboran minyak, terus kemudian sudah mengeluarkan biaya yang banyak ya. Waktu mengebor pertama itu ada selang yang dimasukkan ke dalam bumi dan lain-lain, ada tenaga kerja, ada alat berat dan lain-lain. Tapi dia tidak berhasil mendapatkan minyak, maka dia tidak boleh masuk dalam klasifikasi aset tidak berwujud. Maksudnya apa? Dia otomatis akan masuk sebagai komponen biaya. Jadi ini berhasil dan menghasilkan minyak, dia itu masuk dalam klasifikasinya aset tidak berwujud untuk pengeboran minyak yang dimana dia posisinya tidak berhasil, maka dia tidak masuk dalam aktivitas tidak berwujud, tapi dia masuk dalam klasifikasi biaya. Nah, kalau biaya gimana? Harus diakui pada periode itu juga. Harus diakui pada laporan laba rugi. Karena biaya itu akun nominal, maka dia tidak bisa dibawa saldonya ke periode yang selanjutnya. Dia harus ditutup pada akhir periode. Matching konsep biaya sama pendapatan. Tapi kalau masuk sebagai klasifikasi aset tidak berwujud, maka dia aset itu masuk kelompok dalam akun real. Akun real itu saldonya dibawa dari periode satu ke periode yang lainnya. Maka biaya sebesar 2 miliar ini nanti di laporan keuangan itu akan terus terbawa. Kecuali nanti ketika dilakukan revaluasi, oh ini ternyata sudah berkurang, direvaluasi lagi juga sepanjang masa manfaatnya itu diamortisasi. Seperti itu ya intinya. Terus kemudian apakah boleh perpindahan misalkan dari aset lancar pindah ke aset tetap, dari aset tetap pindah ke aset tidak berwujud atau aset lain-lain, itu apakah boleh? Boleh ketika dia memenuhi syarat dan klasifikasi yang ada dalam KDPPLK-nya Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Contohnya apa? Aset lancar. Aset lancar itu klasifikasi definisi dan klasifikasinya apa? Misalkan aset lancar itu hanya bisa digunakan dalam satu periode. Terus kemudian dia sangat fleksibel, sangat cepat sekali untuk berubah menjadi kas sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Apakah kas itu mesti aktiva lancar? Tidak. Ada beberapa perusahaan yang membuat pembatasan kasnya. Misalkan, perusahaan punya kas di sini, kas 4 miliar. Terus kemudian dari kas 4 miliar itu, yang 3 miliar untuk operasional, terus kemudian yang 1 miliar itu ditabung misalkan.
Nah, ketika ditabung, manajemen memutuskan bahwa uang 1 miliar ini ditabung dulu, tidak boleh digunakan untuk apapun, karena rencananya untuk membangun gedung, misalkan. Karena untuk bangun gedung pada 2025. Nah, karena posisi kas 1 miliar ini sebenarnya ada liquid, tapi karena tidak bisa digunakan, hanya bisa diambil di tahun 2025, sedangkan posisinya sekarang itu 2021, masih ada 4 tahun lagi. 4 tahun itu lebih dari 1 periode akuntansi. Maka di sini posisinya kas 3 miliar ini masuk dalam aset lancar, 1 miliar ini masuk dalam aset tetap. Walaupun kas. Jadi ketika kalian melihat karakteristiknya dulu ya, kas masuk mana? Aset lancar? Belum tentu. Lihat dulu kasnya untuk apa? Apakah benar-benar liquid untuk operasional perusahaan? Apa tidak? Terus contoh lagi, misalkan aset tetap. Aset tetap misalkan sudah habis masa manfaatnya. Jadi aset tetap itu waktunya itu misalkan saya punya kendaraan. Misalkan harganya itu 250 juta. Umur ekonomisnya di situ dia itu 5 tahun. Terus kemudian nilai sisanya, nilai residunya tinggal 5 juta. Nah, kendaraan itu saya beli, misalkan kendaraan dibeli pada tahun 2015. Berarti kalau umur ekonomisnya 5 tahun, berarti 2020 udah habis dong masa manfaatnya. Nah, ketika 2020 umur ekonomis habis, terus kemudian perusahaan memutuskan atau manajemen memutuskan karena masa manfaatnya udah habis, kalaupun diperbaiki nanti biaya perawatannya lebih tinggi daripada manfaatnya, maka itu dijual. Berarti dia nilai bukunya 250 udah disusutkan habis, tinggal nilai sisanya aja. Berarti kendaraan senilai 5 juta ini masuk dalam klasifikasi apa? Karena dia dalam posisi mau dijual. Kalau mau dijual kan tinggal sedikit lagi begitu laku jadi kas kan. Yang posisinya semula ada di aset tetap itu berubah di klasifikasi aset lancar. Itu boleh. Jadi kalau misalkan kalian nanti mengerjakan suatu kasus kendaraan masuk dalam klasifikasi aset tetap, belum tentu. Lihat dulu kendaraannya kayak gimana. Apakah kendaraan itu mau dijual? Apakah masa manfaatnya masih lama ataukah tidak? Misalkan kas masuk mana? Aset lancar? Belum tentu juga. Jadi lihat kondisi semua persyaratan itu sudah dipenuhi apa belum, sebagai aset lancar ataupun sebagai aset tetap atau sebagai aset tidak berwujud. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bisa dipahami ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita akhiri kelas kita hari ini. Oke, sudah ya. Nah, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan hari ini, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.